Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fikri Alfahmi Siregar dengan NIM 7233210010 dari kelompok 5 Manajemen Risiko. Saya berterima kasih kepada Ibu Rosi Pratiwi Sihombing SEMSI selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Risiko. Di sini, saya akan menyampaikan hasil penelitian Jurnal Manajemen Risiko kelompok saya sebagai UAS yang ditugaskan. Selamat menonton! Judul dari penelitian kami adalah Analisis Risiko Finansial pada Usaha Percetakan Raya Medan. Kami memilih judul ini sebagai penelitian kami karena kami ingin mengidentifikasi dari tantangan yang dihadapi oleh para usahawan dalam mengelola risiko pada usahanya. Selain itu, kami mengidentifikasi risiko yang dihadapi oleh usaha percetakan raya terhadap risiko finansial di usaha itu. Contohnya seperti piutang macet. Tujuan kami meneliti ini adalah untuk dapat mengetahui apa saja yang menjadi faktor penyebab risiko finansial di usaha percetakan raya Medan, dampak yang timbul dari risiko tersebut, dan strategi yang dapat mengatasi risiko finansial pada usaha percetakan raya Medan tersebut. Metode penelitian yang kami gunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yang dimana objek dari penelitian kami adalah usaha percetakan raya Medan yang berlokasi di Jalan Ampel nomor 217. Periode dari penelitian kami yaitu mulai dari tanggal 28 Agustus sampai 11 September 2025. Teknik pengumpulan data kami melalui metode wawancara serta sumber data yang berasal dari orang pertama atau pemilik usaha secara langsung. Selain itu, teknik analisis yang kami gunakan adalah matriks likelihood impact dengan ukuran 3x3 serta tingkat skala untuk frekuensi dan dampak risiko dengan rentang 1-3, yaitu rendah, sedang, dan juga tinggi. Usaha percetakan raya Medan memiliki dua macam risiko, secara internal dan juga secara eksternal. Risiko finansial internal dari usaha percetakan raya Medan adalah seperti keterlambatan pada penagihan piutang kepada para pelanggan, di mana memberikan dampak yang sangat besar dan sering terjadi di usaha percetakan raya. Selanjutnya, pencatatan keuangan yang masih manual dan tidak memisahkan uang pribadi dengan usaha, sehingga memiliki dampak yang besar dan sering terjadi di usaha percetakan raya Medan. Dan juga kurangnya pemantauan piutang pelanggan yang berdampak besar namun jarang terjadi di usaha percetakan raya Medan. Sedangkan untuk eksternal pada usaha percetakan raya Medan yaitu seperti adanya kondisi ekonomi dari pelanggan yang sangat menurun, sehingga berdampak besar dan sangat sering terjadi di usaha percetakan raya. Selain itu, persaingan pada harga dengan percetakan lain yang memiliki dampak sedang dan juga sering terjadi. Selain itu, fluktuasi pada harga bahan baku yang memiliki dampak yang besar dan juga sering terjadi di usaha percetakan raya Medan. Terdapat penyebab yang timbul pada risiko internal usaha percetakan raya Medan, yaitu adanya keterlambatan penagihan piutang dikarenakan pelanggan yang hanya membayar uang muka sehingga dana dari usaha itu tertahan dan pemilik usaha merasa kesulitan dalam memutar modal usaha. Selain itu, adanya pencatatan keuangan usaha yang masih belum terpisah dan masih manual dikarenakan sistem pengelolaan keuangan yang belum terencana dengan baik. Sedangkan kurangnya pemantauan piutang disebabkan pemilik yang cenderung untuk memberikan kelonggaran waktu terhadap piutang tersebut tanpa batas waktu yang jelas. Sedangkan secara eksternal, faktor penyebab dari kondisi ekonomi dari pelanggan menurun bisa jadi dikarenakan adanya inflasi sehingga berpengaruh pada keuangan pelanggan. Selain itu, adanya persaingan harga dengan percetakan lain dikarenakan banyaknya usaha percetakan baru yang berani menawarkan harga dengan lebih murah
untuk menarik para pelanggan. Juga adanya fluktuasi bahan baku dikarenakan banyaknya harga seperti harga tinta, kertas, dan bahan-bahan lain yang melonjak naik. Pada gambar diagram likelihood impact tersebut, didapati bahwa nilai A1, A2, B1, dan B3 digolongkan risiko yang tinggi. Namun, untuk B2 dan A3 dikategorikan risiko yang sedang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kenapa usaha percetakan Raya Medan tidak cocok menggunakan asuransi pada usaha percetakannya. Hal ini dikarenakan risiko pada usaha percetakan Raya Medan hampir semuanya dikarenakan kemampuan dari manajerial dan operasional pada usaha percetakan Raya Medan yang belum terencana dengan baik. Sehingga yang lebih cocok itu adanya dengan memperbaiki operasional usaha yang lebih terencana dan teratur. Selain itu, apabila usaha percetakan Raya Medan menggunakan asuransi, maka usaha harus membayar premi yang cukup besar sehingga kurang cocok untuk diterapkan pada usaha percetakan Raya Medan. Selanjutnya, yaitu kesimpulan serta rekomendasi dari kelompok kami. Kesimpulan yang kami dapati bahwa usaha percetakan Raya Medan memiliki 6 risiko utama pada finansialnya, dengan 4 risiko yang masuk ke dalam kategori risiko yang tinggi. Selain itu, keuangan usaha yang masih lemah dan menimbulkan risiko pada usaha. Adapun rekomendasi yang kami dapat lakukan untuk mengatasi risiko tersebut adalah usaha percetakan raya dapat menerapkan sistem penagihan berkala seperti DP 50% dan juga 50%-nya lagi ketika selesai. Kemudian usaha percetakan Raya Medan dapat menerapkan sistem keuangan yang dapat memisahkan keuangan pribadi dengan keuangan dari usaha. Selain itu, usaha dapat mencari alternatif dari pemasok bahan baku yang lain serta memberikan promosi kepada pelanggan untuk dapat menarik pelanggan dalam membeli produk tersebut. Selanjutnya kita masuk ke manfaat dari penelitian ini terhadap mahasiswa dan juga pribadi saya sendiri, yaitu dengan memberikan pemahaman konsep dari manajemen risiko. Selain itu, dapat melatih dalam mengatasi permasalahan risiko yang muncul pada sebuah usaha secara nyata, serta adanya kemampuan dapat menganalisis risiko menggunakan matriks likelihood impact dan dapat dijadikan sebagai bekal kita dalam bekerja nantinya. Kontribusi saya terhadap penelitian ini yaitu saya berkontribusi sebagai narahubung dengan pemilik usaha. Selain itu, saya sebagai pewawancara dengan rekan-rekan saya untuk mewawancarai pemilik usaha. Kemudian, saya berkontribusi dalam menulis bagian pendahuluan, kajian teori untuk risiko finansial, dan tabel serta gambar matriks likelihood impact untuk penilaian risiko. Selain itu, saya juga berkontribusi dalam memeriksa keseluruhan artikel dan dapat menurunkan tingkat plagiarisasi dari jurnal yang awalnya 20% menjadi 18%. Sehingga presentasi kontribusi saya anggap yaitu berjumlah 50%. Sekian video dari saya memohon maaf apabila ada kesalahan kata dan saya juga berterima kasih kepada rekan-rekan saya yang telah menyukseskan jurnal tersebut. Dan terima kasih saya ucapkan kepada para penonton yang telah menonton video saya. Bye-bye.